Apakah masih menjanjikan bisnis loket pembayaran seperti agen briling, konter pulsa, dan sejenisnya? Era digitalisasi membuat perubahan yang banyak dalam kegiatan bisnis. Salah satu bidang bisnis yang terdampak karena adanya digitalisasi adalah bisnis loket pembayaran, seperti PPOB, Postpay, Paytrend, konter pulsa dan pakai data, serta agen bank seperti agen briling, agen mandiri, agen BNI 46, dan lain sebagainya. Bisnis-bisnis tersebut katanya mengalami penurunan omset yang cukup drastis karena banyaknya aplikasi digital yang dimiliki masing-masing orang. Sehingga kegiatan bayar-membayar seperti bayar listrik, transfer, beli pulsa dan pakai data, top up, ShopeePay, GoPay, OVO, Dana, Link Aja, semua bisa dilakukan melalui aplikasi digital tersebut. Jadi tidak lagi melalui loket-loket pembayaran. Selain itu, setiap bank juga mengeluarkan aplikasi digitalnya masing-masing. Seperti contoh, BRI dengan Brimunya, Mandiri dengan Livinya, dan BCA dengan BCA Mobile-nya. Aplikasi tersebut mengakibatkan terancamnya bisnis loket pembayaran. Pertanyaannya, apakah memang benar demikian atau malah justru sebaliknya? Kita bahas setelah yang satu ini. To the point saja ya, nyatanya bisnis loket pembayaran masih sangat-sangat menjanjikan. Hal ini sangat berbanding terbalik menurut para pengamat ekonomi, yang katanya bisnis loket pembayaran akan segera digantikan oleh aplikasi pembayaran digital yang sangat gampang sekali dimiliki masing-masing orang. Sebenarnya ada benarnya juga prediksi para pengamat ekonomi tersebut, tapi ini tidak berlaku pada wilayah-wilayah tertentu dan kondisi-kondisi tertentu. Apa saja itu kondisinya? Yang pertama dari segi wilayah. Di daerah yang jauh dari akses ATM atau CRM bank, bisnis loket pembayaran ini sangat menjanjikan untuk dilakukan. Warga daerah yang jauh dari akses layanan perbankan akan sangat tergantung oleh outlet-outlet bisnis produk digital ini. Contohnya saja seperti daerah pegunungan, daerah yang jauh dari perkotaan atau daerah pesisir pantai. Daerah-daerah tersebut butuh sekali dengan akses layanan pembayaran karena jarak yang jauh dari ATM dan CRM bank membuat mereka lebih memilih outlet pembayaran yang dekat dengan rumahnya. Walaupun pemilik outlet pembayaran tersebut menarik biaya yang cukup tinggi, para konsumen tersebut mau-mau saja dengan pertimbangan biaya akomodasi seperti BBM dan waktu yang terbuang hanya untuk sekedar melakukan transfer, beli pulsa, atau bayar listrik. Lebih baik cari outlet pembayaran yang dekat rumah, lebih hemat waktu dan biaya. Alasan yang kedua, fakta bahwa lebih banyak transaksi cash dibandingkan dengan yang cashless atau non-cash. Menurut data dari Databox, katadata.co.id, tahun 2021, mayoritas masyarakat Indonesia tidak pernah mengakses internet banking. Data tersebut menunjukkan sebanyak 62,9% orang Indonesia mengatakan tidak pernah mengakses internet banking. 15,8% mengatakan jarang dan hanya 1,7% saja yang mengatakan sangat sering menggunakan internet banking. Dari data itu kita bisa lihat bahwa ada peluang 62,9% masyarakat yang mengatakan tidak pernah mengakses internet banking. Terus kemana mereka semua bertransaksi? Yang jelas mereka pastinya mengunjungi konter pulsa dekat rumahnya atau ke agen bank seperti agen briling misalnya dan sejenisnya. Yang ketiga, kekhawatiran masyarakat jika menyimpan uangnya di bank. Ternyata sekarang ini masih ada, bahkan jumlahnya banyak, masyarakat yang tidak percaya menaruh uangnya di bank. Mereka beranggapan bahwa menaruh uang di bank itu rawan hilang.
seperti kasus-kasus yang sering terjadi kayak pembobolan rekening, skimming ATM, fake aplikasi, dan sejenisnya. Dengan adanya fenomena itu, mereka lebih memilih menaruh uangnya di instrumen lain seperti deposito misalnya, atau dirubahkan barang seperti emas, kendaraan, ya seperti itulah. Anggapan itu memicu seseorang mending bertransaksi lewat agen bank saja, tidak ada resiko bagi mereka. Resiko ditanggung oleh agen bank atau loket pembayaran tersebut, karena mereka harus menaruh saldonya di rekening untuk melayani nasabah yang mau bertransaksi ke para agen tersebut. Alasan yang keempat, kebijakan masing-masing bank yang memberikan limit untuk transaksi di counter teller. Seiring semakin pesatnya budaya transaksi cashless, beberapa perbankan nasional di Indonesia mulai mengarahkan segala bentuk transaksi mereka ke mesin-mesin CRM atau ATM. Di counter teller mereka membatasi transaksi di nominal tertentu. Misalnya di atas 5 juta rupiah baru bisa ke counter teller. Di bawah itu diarahkan semua transaksi ke mesin-mesin CRM atau ATM yang disediakan oleh bank. Selain untuk mengurangi antrian di counter teller, transaksi jauh lebih cepat jika dilakukan lewat mesin CRM atau ATM. Mesinnya banyak sehingga nasabah bisa terlayani dengan cepat. Akan tetapi bagi nasabah-nasabah tertentu seperti yang sudah sepuh, sudah tua ya, atau mereka yang gaptek itu masih belum familiar bertransaksi di mesin ATM atau CRM. Sehingga pilihan yang ada adalah melalui loket bayaran atau agen bank seperti agen Briling, agen Mandiri, agen 46, dan sejenisnya. Hal inilah yang membuat usaha-usaha di bidang loket pembayaran ini masih laris manis. Kalau rekan-rekan semua mau meneliti lebih lanjut, ternyata mereka yang masih belum familiar dengan mesin CRM atau ATM, apalagi internet banking, itu jumlahnya banyak sekali, seperti penjelasan saya di video awal tadi. Ya, sebenarnya masih banyak alasan-alasan yang lain kenapa bisnis loket pembayaran ini masih tetap eksis sampai sekarang. Dari keempat alasan tadi yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa bisnis loket pembayaran atau agen bank masih sangat-sangat menjanjikan. Keuntungan bersihnya bisa di puluhan juta rupiah. Menurut kalian, tertarikkah terjun di bisnis ini? Silahkan komentar ya. Terima kasih sudah menonton, kita ketemu lagi di video selanjutnya.